Selamat siang, perkenalkan nama saya Adi Situmorang, saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan, jurusan Ilmu Keolahragaan dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai karbohidrat. Dan yang akan saya bahas di sini adalah pengertian dan klasifikasi karbohidrat, fungsi dari karbohidrat, metabolisme dan juga metabolisme karbohidrat. Baik, yang pertama adalah pengertian dan klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat itu adalah suatu senyawa kimia yang tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen, CH dan juga O, dengan fungsi utama sebagai sumber energi. Lalu klasifikasi karbohidrat itu ada karbohidrat sederhana, yaitu monosakarida dan juga disakarida, dan karbohidrat kompleks, yaitu oligosakarida dan polisakarida. Monosakarida ini adalah contohnya seperti glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Sedangkan disakarida adalah laktosa, maltosa, dan juga sukrosa. Oligosakarida ini adalah seperti pati. Sedangkan polisakarida ini adalah seperti amilum dan juga selulosa. Jadi monosakarida dan disakarida karbohidrat sederhana ini berarti dia mempunyai gugus gula. Monosakarida berarti 1 dan disakarida itu ada 2. Oligosakarida ini dan gugus gula 3 sampai dengan 8. Sedangkan poligosakarida ini adalah 8 lebih atau banyak sekali. Jadi apa perbedaannya ini? Kalau dia monosakarida itu glukosa, dia itu cenderung terasa lebih manis, dan semakin banyak gugus gulanya, maka semakin sedikit gugus gulanya, maka rasanya akan semakin manis. Jadilah pembagian dari karbohidrat. Lalu fungsi utama karbohidrat itulah pertama itu sebagai sumber energi, karena karbohidrat ini adalah sumber energi utama yang akan digunakan oleh tubuh. Yang kedua itu pemberi rasa manis, seperti namanya glukosa. Kita ketahui itu glukosa, gula itu adalah sesuatu yang berasa manis. Jadi ketika karbohidrat kita memakan itu adalah rasa manis itu berasal dari karbohidrat. Lalu menghemat lemak dan juga protein. Apa maksudnya? Jadi kenapa protein itu dihemat? Karena sumber energi itu kan berasal dari yang namanya karbohidrat. Jadi ketika kita menggunakan energi dari karbohidrat, maka protein itu akan dihemat. Jadi protein tidak digunakan untuk sebagai sumber energi, melainkan sebagai fungsinya sendiri, yaitu adalah memperbaiki sel dan lain sebagainya. Lalu sumber energi selama latihan, yaitu selama kita latihan, sumber energi itu kita gunakan dari glukosa atau karbohidrat. Lalu yang terakhir itu ada membantu pengeluaran feses. Amilum dan selulosa itu atau yang berserat itu membantu yang namanya pengeluaran feses dan juga pembentukan feses agar feses padat dan juga keras. Itu adalah fungsi dari karbohidrat. Lalu ada metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses pencernaan mengenai penyerapan karbohidrat hingga menjadi energi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyerapan dari karbohidrat hingga menjadi yang namanya energi yang kita gunakan. Yaitu adalah pertama seperti ini, makanan. Makanan ketika kita makan, makanan itu di usus halus akan terjadi penyerapan zat gizi. Salah satunya adalah glukosa, tapi pertama itu karbohidrat. Karbohidrat itu misalnya karbohidrat kompleks seperti polisakarida dan oligosakarida, itu akan dipecah terlebih dahulu menggunakan enzim-enzim. Seperti di mulut itu ada enzim amilase. Itulah sebabnya ketika kita mengunyah makanan, lama-kelamaan makanan itu akan menjadi terasa manis, karena sudah dipecah oleh enzim. Setelah kita makan, di usus halus diserap, maka dialirkan ke seluruh tubuh oleh darah. Setelah itu gula darah itu naik, maka ada namanya homeostasis. Jika gula darah naik, akan dikeluarkan oleh pankreas hormon insulin, sedangkan turun dari pankreas akan dikeluarkan hormon glukagon. Sesuai dari gambar glukosa. Jadi glukosa ini jika dia misalnya gula darah kita naik, hormon insulin akan membentuk yang namanya glikogen. Glikogen ada pada gambar. Jadi di glikogen ini adalah simpanan cadangan yang terbentuk di hati dan juga di otot. Jadi apa fungsinya ini? Ketika kita kekurangan energi maka diambil dari situ. Tetapi glikogen ini
bentuknya itu seperti cair. Jadi tidak cocok untuk penyimpanan jangka lama. Jadi ketika glikogen ini lama tidak kita gunakan, dia akan dibawa ke jaringan adipos yang ada di bawah kulit dan menjadi lemak. Jadi glukosa tadi akan melalui yang namanya proses glikolisis itulah. Jadi proses glikolisis inilah yang akan menghasilkan yang namanya energi. Jika proses glikolisis tadi dari glukosa tadi terjadi secara anaerob, maka dia akan menjadi asam laktat. Sedangkan jika dia terjadi secara aerob, maka dia akan menjadi siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Jadi begitulah lintasan utama dari metabolisme karbohidrat atau penggunaan karbohidrat ketika kita makan, kita gunakan, dan bagaimana caranya karbohidrat tersebut menjadi energi. Jadi demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.